Hai anak-anak sekalian, puji Tuhan. Hari ini kita bersama-sama mau belajar firman Tuhan di dalam acara Firman-Mu Pelitaku. Anak-anak sekalian, hari ini Bapak mau mengajak anak-anak mendengarkan kisah tentang anak yang hilang dalam Lukas pasal 15. Oh, ada yang berkata sudah tahu ya. Nah, sekarang dengar. Kalau kamu sudah pernah dengar, kita belajar lebih dalam lagi untuk mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa, siapkan hati dengar firman, supaya kita jadi anak-anak yang sungguh-sungguh mengerti firman. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kesempatan yang Tuhan berikan, kami mau dengar firman. Berkatilah kami, supaya kami mengerti firman-Mu dan menghidupi firman-Mu. Memuliakan nama-Mu seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman. Amin. Anak-anak sekalian, di dalam kisah anak yang hilang, kita sudah pernah mendengar ceritanya. Bahwa siapa? Ya, ada anak bungsu yang ngomel sama papanya minta harta warisan. Ada seorang bapak yang begitu kaya raya. Dia punya tanah yang begitu luas. Di dalam tradisi pada saat itu, tanah ini bukan hanya sekedar harta. Tapi tanah di dalam tempat mereka berarti nama, kehormatan. Karena ini harta warisan yang terus diturunkan. Jadi bukan hanya sekedar, oh saya kaya punya banyak uang. Tapi oh saya punya tanah. Ini berarti tanah keluarga saya, kehormatan saya. Maka si bapak ini mengelola tanah yang begitu luas ini. Dan dia menjadi keluarga yang mapan. Tapi bapak ini punya dua anak. Anak sulung dan si bungsu. Satu kali si anak bungsu datang kepada bapaknya. Tapi anak ini menjadi anak yang jahat sekali. Bapaknya belum meninggal, bapaknya masih sehat. Tapi apa yang dikatakannya? Tiba-tiba dia datang dan berkata, "Bapak, berikan harta yang menjadi hakku. Aku mau terima hakku sekarang." Apa maksudnya? Anak-anak sekalian, di dalam tradisi pada saat itu, jika ada orang tua yang masih hidup, lalu anaknya minta harta warisan, berarti anak ini adalah anak yang sangat jahat. Berarti dia mengharapkan papanya mati saja. Dia tidak peduli sama papanya. Yang dia mau adalah hartanya. Tapi apa yang terjadi? Anak-anak yang seperti ini sepantasnya dipukul, lalu diusir. Tidak lagi dapat harta warisan. Dan dia tidak berhak menjadi anak. Oh, malah yang terjadi tidak seperti itu. Bapak yang begitu baik ini, bapak yang penuh kasih ini, malah memberikan harta untuk menjadi warisan bagi anaknya. Makanya didapatinya lah tanah yang menjadi warisannya. Tapi apa yang terjadi? Tanah itu dijualnya. Oh, ini bukan hanya sekedar jual tanah. Berarti anak ini menjual apa? Nama keluarganya. Dia tidak peduli dengan keluarga. Dia tidak peduli dengan nama baik keluarganya. Dia tidak peduli dengan segala kemuliaan. Yang dia pikirkan hanya apa? Uang. Senang. Tidak mau takut kepada bapaknya. Tidak mau tunduk kepada bapaknya. Anak-anak sekalian, apa yang mau dikatakan oleh ayat itu? Ayat itu, cerita itu sama dengan kita orang berdosa. Waktu anak ini tidak mau tunduk kepada papanya, itu sama dengan kita yang berdosa tidak mau tunduk kepada Bapa yang di sorga. Waktu anak ini minta harta warisan, itu berarti sama dengan dia mau bapaknya mati saja. Dia mau senang-senang. Dia lebih memilih berkat, lebih memilih harta daripada lebih memilih papanya, dekat papanya. Kita orang berdosa juga sedemikian. Waktu kita tidak mau tunduk kepada Tuhan, kita tidak peduli, lebih baik Tuhan jauh saja. Kita mau Tuhan tidak dekat dengan kita. Kita tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Yang kita mau hanya apa? Berkat Tuhan saja. Kita dapat semua berkat, kenyang, senang-senang, pesta pora. Anak bungsu ini menjual tanahnya.
Lalu dia dapat uang banyak sekali. Lalu dia pergi tinggalkan tanahnya. Dia pergi ke tempat lain. Apa yang dilakukannya di sana? Dia berpesta pora, senang-senang. Terus senang-senang menikmati hidup. Dia lupa uang itu bisa habis. Senang-senang, senang-senang. Sampai akhirnya hartanya habis. Setelah hartanya habis, dia tidak bisa senang-senang. Dia mau makan, tidak ada uang. Maka cari kerja. Waktu cari kerja ke tempat orang, dia diberikan pekerjaan untuk menjaga babinya orang. Waktu jaga babi, apa yang terjadi? Tidak dikasih uang, tidak dikasih makan. Malah dia mau makan makanan babi. Oh, waktu ketahuan tuannya marah, dia diusir. Maka anak ini menjadi anak yang hancur. Bagaimana ya saya sekarang? Hidup saya sudah hancur. Tapi apakah dia menjadi anak yang bertobat? Tidak. Anak-anak sekalian, anak ini tetap menjadi anak yang bodoh. Setelah dia hancur, dia bilang, oh, lebih baik aku kembali ke rumah bapakku. Supaya nanti aku di sana jadi pembantu saja. Yang penting aku bisa makan. Lihat ya, banyak orang bilang anak ini pulang mau bertobat. Tidak, Alkitab bukan cerita seperti itu. Anak ini pulang punya pikiran. Kalau nanti pulang bisa makan. Kalau nanti pulang bisa kerja. Waktu dia mau pulang, dia bukan mau pulang untuk mau kembali dekat kepada bapaknya. Dia sekali lagi masih pikir tentang apa? Urusan makan. Lagi-lagi hanya urusan uang. Dia tidak pernah pikir kesalahannya bukan hanya sekedar menjual harta lalu senang-senang. Kesalahan terbesarnya, dia mau putus dari bapaknya. Anak-anak sekalian, waktu kita berdosa, Tuhan sedih lihat dosa-dosa kita. Kita jadi anak yang nakal, kita jadi anak yang melawan Tuhan. Tapi dosa terbesar kita bukan karena kita banyak melakukan hal-hal yang salah. Jauh lebih berat dari hal itu. Dosa terbesar kita karena kita tidak mau dekat Tuhan. Karena kita mau melawan dan putus hubungan dari kasih Tuhan. Maka waktu anak ini sudah pikir demikian, dia putuskan untuk kembali ke tempat bapaknya. Waktu dia mau jalan, dia sudah pikir, nanti aku bilang sama papaku, aku sudah berdosa kepada Bapa dan kepada sorga. Aku tidak layak jadi anaknya Bapa. Jadikanlah aku menjadi pegawaimu saja, supaya aku bekerja dan nanti aku bisa makan. Aku diberi makan. Dia sudah pikir kata-katanya, sudah hafal-hafal kata-katanya. Sekarang saatnya pulang. Sudah lapar-lapar, baju hancur, tidak ada duit lagi. Dia datang pergi, pikir kata-kata supaya nanti bapaknya terima. Tapi apa yang terjadi? Waktu dia berjalan pulang, bukan kata-katanya, tapi dari jauh dia datang pulang. Bapaknya lah yang datang kepadanya, mendekat dan memeluk dia. Oh anak-anak, anak bungsu ini selamat bukan karena pikiran kata-katanya yang mau datang kepada bapaknya. Tapi anak bungsu ini selamat karena bapaknya lah yang datang kepadanya dan memeluknya. Memeluknya berarti apa? Mengasihi dia, mau menerima dia lagi menjadi anak. Maka si anak ini yang tadi sudah pikir kata-kata, mau bilang sama bapaknya, Bapa, aku bersalah kepada Bapa dan kepada sorga. Belum selesai ngomong, langsung bapaknya stop, tidak pakai panjang-panjang. Langsung bawa dia, panggil pegawai-pegawai, kasih jubah mewah, kasih cincin. Artinya apa? Bapaknya tidak jadikan dia pegawai, tapi bapaknya terima dia kembali menjadi anak. Tadi harta difoya-foyakan, bapaknya rela korban semua harta. Lalu sekarang kembali, bapaknya rela terima dia jadi anak kembali. Rela habiskan lagi harta, kasih jubah mewah, kasih cincin yang begitu berharga untuk menyatakan bahwa anak ini diterima kembali menjadi anaknya. Inilah kasih Bapa. Inilah kasih Tuhan. Yang waktu tadi kita melawan,
Tuhan tetap memelihara kita. Kasih kita semua berkat. Semua dikasih Tuhan. Tapi hati kita tetap melawan Tuhan. Dan setelah kita berdosa, Tuhan tetap panggil kita. Dan tetap menerima kita jadi anak-anaknya. Oh anak-anak sekalian. Bapa yang di sorga bukan hanya rela habiskan berkat untuk kita. Tapi Dia mau selamatkan kita. Bahkan memberikan yang paling berharga. Menyerahkan anaknya, merelakan anaknya turun. Menjadi juru selamat, mati bagi kita. Kasih Tuhan yang begitu besar. Mau menyelamatkan kita. Membawa kita menjadi anak-anak yang ditebus oleh Allah. Anak bungsu yang hilang ditemukan kembali. Dia selamat bukan karena dia mau datang, tapi dia selamat karena kasih Bapa yang membawanya pulang untuk menjadi anak yang dikasihi. Kita anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang dipanggil Tuhan bukan karena kelebihan kita, tapi karena kasih Tuhan yang mengasihi kita bukan hanya dengan jubah mewah, tapi mengasihi kita dengan kasih Kristus yang menebus kita dengan darahnya yang kudus untuk jadi anak-anak Tuhan. Maka dengar, kita tidak dipanggil jadi anak yang kurang ajar seperti anak bungsu. Tadi foya-foya, sekarang datang seolah bertobat tapi bertobat palsu. Tidak. Kita dipanggil jadi anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Yesus. Untuk menjadi anak-anak tebusan yang hidup memuliakan Tuhan. Kamu harus ingat bahwa kamu anak-anak Tuhan. Memuliakan Tuhan seumur hidupmu. Tuhan memberkati. Sampai bertemu kembali.